Shalom, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kembali lagi dalam Bejinduru Channel. Ini adalah program Pekan Doa Rumah Tangga hari yang ketiga. Kita bertemu kembali dengan judul pembahasan pada hari ini, yaitu Hargai Pasangan Anda. Saudara sekalian, menghargai pasangan Anda adalah salah satu hal yang sangat utama, sangat penting di dalam hubungan suami dan istri. Tanpa menghargai suami atau menghargai istri, maka rumah tangga bisa juga mengalami keretakan atau masalah yang sangat serius di dalam perjalanan pernikahan mereka. Oleh sebab itu, kita memberikan hati kita untuk mendengarkan pelajaran pada saat ini. Menurut Clovis, dalam bukunya yaitu The Sermons of the Parables, menuliskan, salah satu alasan paling penting penyebab pernikahan itu gagal adalah ini. Ini yang dimaksud adalah suami dan istri beranggapan bahwa karena mereka sudah resmi menikah, maka sudah ada jaminan untuk sukses. Kalau karena praduga seperti itu, lalu Anda melupakan rasa hormat oleh mana Anda dapat saling memikat, maka Anda cenderung akan merusak pernikahan Anda. Sekali lagi, judul ini adalah Hargai Pasangan Anda. Dikatakan bahwa istri memiliki sebuah panggilan, yaitu untuk mengagumi suaminya. Kekaguman dan pujian memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dari seorang laki-laki. Kaum wanita ingin disayangi, kaum pria ingin dikagumi. Kalau Anda mau seorang pria tetap mencintaimu, Anda cukup lakukan satu hal. Hargai dia dan biarlah dia tahu bahwa Anda menghargainya. Semua kebaikan itu memerlukan penghargaan. Jadi apapun yang dilakukan oleh suami yang baik tentunya, atau hal yang dia sedang usahakan, dalam tanda kutip tidak merugikan istri, tapi dia pengen melakukan sesuatu dan mungkin belum berhasil, maka dia tetap mengharapkan sebuah penghargaan atau kata-kata dorongan semangat dari pasangannya atau dari istrinya. Jadi menghargai pasangan itu sangat penting. Dan bagi seorang pria, kekaguman atau ekspresi daripada istrinya itu akan membuat dirinya semakin bersemangat, memiliki harga diri, dan dia justru memiliki kepercayaan diri di tengah-tengah orang banyak. Jadi ingat bahwa dampaknya luar biasa ketika istri mengagumi, memuji suaminya, maka suaminya pun akan semakin percaya diri bersama dengan teman-temannya atau dalam kerumunan, maksud saya dalam bersosial dan lain sebagainya, atau dalam pekerjaan yang sedang ditekuni sekarang ini. Tetapi ketika istrinya justru menganggap remeh, merendahkan suaminya, maka suami pun melakukan apa saja dia merasa insecure, ya, ada rasa takut dan lain sebagainya, tidak aman. Kenapa? Karena nanti akan diomelin atau tidak dihargai oleh istrinya. Jadi perlu ada penghargaan dari pasangan atau dari istri yang mana hal itu kebutuhan yang utama seorang suami. Suami juga perlu melakukan hal yang sama, yaitu menghargai istri. Jadi judul ini tidak dikatakan kepada satu orang, tetapi kepada pasangan. Suami hargai juga istrimu. Kaum wanita memiliki kebutuhan hakiki dan penghargaan yang jarang sekali didasari oleh kaum pria. Seorang pria mendapatkan penghargaan dalam profesinya dengan kedudukan dan kenaikan gaji, kenaikan jabatan dan bonus dan lain sebagainya, ya. Kalau ini berbicara terhadap pencapaian pekerjaan, jabatan, gaji dan lain sebagainya. Oh, istri harus menghargai suaminya. Ya, betul. Tetapi istri juga perlu penghargaan dari suaminya. Mungkin istrinya bukan seorang pejabat, bukan seorang pekerja yang mungkin menghasilkan uang yang nyata setiap hari, tetapi dalam pelajaran kita ini dikatakan pekerjaan wanita berkisar di seputar urusan rumah tangga, mengasuh anak-anak, melayani suami,
namun wanita sangat sedikit sekali mendapat kata-kata penghargaan dari suaminya. Nah, hati-hati. Jadi, jangan sempat kita berkata bahwa engkau tidak menghasilkan uang, bukan kamu yang mencari nafkah, ya. Tidak. Istri punya pekerjaan yang luar biasa di rumah, mengurus rumah, membereskan rumah, merawat anak-anak, menyediakan makanan di atas meja, itu harus dihargai. Kenapa? Karena itu juga sama nilainya, ya, sama harganya ketika kita kerja di kantor, lalu kita bawa uang contohnya, kita bekerja di ladang, lalu kita jual hasil ladang hasil tani, hasil ladang kita, lalu kita beli beras, itu sama harganya dengan beras yang dibawa ke rumah, lalu dimasak dan disediakan di atas meja dan siap untuk dimakan. Itulah sebabnya penghargaan itu penting bagi seorang suami, penting juga bagi seorang istri dengan porsi yang berbeda-beda, ya, dengan cara yang berbeda-beda. Apabila seorang wanita merasa tidak dihargai, dia bisa berulah untuk berusaha mencari perhatian. Lagi-lagi, istri kalau dia tidak dihargai, mungkin dia diam, selain ngomel, ya kadang juga dia diam. Lalu sebenarnya dia diam bukan semata-mata karena marah, tetapi dia diam untuk mencari perhatian daripada suaminya. Ya, kita lihatlah bagaimana pengalaman kita kepada pasangan kita masing-masing. Kita sudah bertahun-tahun menikah, bagaimana istri ketika dia tidak dihargai atau ketika dia tidak diucapkan kata-kata penghargaan. Bukan, kita juga tidak menjelekkan, tetapi hanya karena tidak kita ucapkan kata-kata penghargaan. Ini bagus sekali pekerjaanmu, enak sekali masakanmu ya mami. Lalu kadang istri itu terdiam dan dia menanti kata-kata itu dari kita. Dan ini kadangkala hal yang sangat susah bagi seorang suami, ya, untuk menebak apa isi hati daripada istrinya. Banyak sikap marah-marah dan tingkah laku yang sesungguhnya merupakan upaya untuk menarik perhatian dari suaminya. Jadi dia marah-marah bukan karena dia benci kepada suaminya, tapi hanya itu yang dia butuhkan, perhatian dari suaminya, ya. Maka mari kita belajar, para suami, bapak-bapak, mari kita belajar, ya, termasuk saya harus banyak belajar supaya istri saya juga senang, ya, supaya istri saya merasa dihargai terhadap apa yang sudah dilakukan. Kalau masakannya kalau dia telah memasak, kita harus ucapkan bahwa enak sekali masakan mami ini, sehingga dia merasa senang dan hari berikutnya dia akan semangat lagi untuk memasak yang terbaik, ya, bagi kita sebagai suami dan juga bagi anak-anak. Wanita perlu mendengar secara berulang-ulang dari suaminya betapa menariknya dirinya. Kadangkala suami, bahkan bukan kadangkala, sering suami memandang istrinya itu dan itu disimpan dalam hatinya, ya. Bukan berarti dia nggak menghargai, dia nggak mengakui istrinya cantik, bahagia dan lain sebagainya, tetapi untuk mengucapkan itu susah untuk dikeluarkan. Nah, mari kita belajar lagi untuk mau mengucapkan apresiasi, ya, mengakui atau memberikan sebuah semangat kepada istri kita ketika dia mungkin pakai baju baru, sepatu baru, makeup dan sebagainya. Kita harus mengatakan bahwa dia sangat menarik, supaya dia yakin bahwa hanya kitalah pria satu-satunya yang mencintai dirinya dan kita memilikinya, menjaganya seutuhnya untuk seumur hidupnya. Pujian model rambutnya, bentuk badannya, atau pakaian yang selalu rapi. Jadi sederhana itu tidak dibeli sebenarnya, tidak dibayar dengan uang, hanya kata-kata dari pasangan. Kidung Agung pasal 1 ayat 14, ayat 15 dan juga pasal 4 ayat yang pertama. Saya ada Alkitab, kita baca Alkitab sama-sama meskipun ada di layar, karena ini adalah seorang yang telah berpengalaman dalam masalah berumah tangga atau cinta mencintai. Kidung Agung pasal yang pertama ayat 14 dan ayat 15 dikatakan, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi.
Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Inilah pujiannya kepada seorang istri yang dituliskan oleh Raja Salomo. Ya, Raja Salomo adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang mencintai banyak wanita. Bukan berarti kita disuruh mencintai banyak wanita, tapi ini adalah pengalaman pribadi Raja Salomo begitu pentingnya memberikan perhatian, penghargaan kepada seorang istri. Saya baca sekali lagi ayat 15. Bagiku kekasihku ayat 15. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Ya, pasal 4 ayat yang pertama. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Wah, luar biasa. Ya, sangat indah kata-kata itu, dan ketika istri mendengarkan itu, hatinya, kata orang-orang, meleleh. Ya, kita nggak bisa, itulah cara mereka mengekspresikan begitu senangnya hati mereka yang tadinya mungkin keras hatinya. Ketika dia mendengarkan itu, hatinya meleleh. Ya, tapi bukan seperti es krim yang meleleh ya. Nah, artinya luluh, lalu dia senang, riang gembira, dan dia semakin cinta kepada suaminya. Bagaimana menjadi seorang yang lebih menghargai? Pelajari pasangan Anda, perhatikan pasangan Anda, dan dengarkan pasangan Anda. 3 hal ini penting. Pelajari pasangan Anda, perhatikan pasangan Anda, dan dengarkan pasangan Anda. Ini berlaku bagi suami dan istri, tidak hanya kepada satu orang saja. Ibrani pasal 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Hargai, ya, kasihi, perhatikan, berikan bantuan, berikan pujian yang sebisa kita lakukan. Pernyataan penghargaan itu hanyalah 2 bagian, yaitu yang pertama memberikan sesuatu. Ketika kita menghargai seseorang, kita memberikan sesuatu dalam bentuk barang, tuh benda-benda mati, dan lain sebagainya. Tetapi yang kedua ini tidak ada nilainya. Kalau pemberian barang itu ada nilainya. Ada 100.000, ada 200.000, ada 500, 1 juta ke atas, dan lain sebagainya. Tetapi yang kedua adalah ungkapan kata-kata. Itu tidak ada nilainya. Itu melebihi daripada pemberian apapun. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Dampak dari penghargaan kita kepada pasangan kita. Yang pertama, itu akan merubah perilaku menjadi positif. Perilaku yang memberikan penghargaan dan perilaku yang dihargai menjadi positif. Lalu mempertebal citra diri yang positif. Ini sesuatu yang diharapkan terjadi dalam hubungan suami dan istri ketika menghargai satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang muda yang hendak membentuk rumah tangga, mari kita perhatikan kesimpulan dari pelajaran kita ini. Dalam pernikahan akan selalu timbul reaksi terhadap satu sama lain, secara positif, negatif, atau pasif. Kita memiliki kemampuan untuk saling menyembuhkan ataupun menyakiti, saling mengangkat ataupun merendahkan, saling menolong ataupun menghindar. Ya, jadi ada positif, ada negatifnya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat yang positif dan kita lakukan hal-hal yang positif. Dan yang terakhir adalah kita dapat membuat pasangan kita lebih penting, bersemangat, dan berharga. Atau kita juga dapat membuat mereka merasa tidak layak dan tidak berguna. Panggilan kepada kita hari ini, pasangan-pasangan, suami istri, kita harus memberikan dampak positif, hal-hal yang positif kepada rumah
tangga kita, kepada pasangan kita, suami ataupun istri. Kita harus saling mengangkat dan tidak merendahkan. Kita harus saling menolong dan tidak menghindari masalah. Kita harus saling menyembuhkan, bukan justru menyakiti satu dengan lain. Berikan dia penghargaan, berikan dia semangat, maka rumah tangga akan utuh, menjadi rumah tangga yang bahagia. Inilah pelajaran kita di hari yang ketiga ini. Kita akan bertemu kembali pada hari yang keempat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.